Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Ini adalah Alkitab saya adalah apa yang tertulis, saya memiliki apa yang tertulis, saya bisa melakukan apa yang tertulis. Hari ini saya akan ajari firman Tuhan. Saya dengan berani mengakui bahwa pikiran saya siap, hatiku peka, saya takkan pernah sama lagi dalam nama Yesus. Katakan God bless you. Amen. Baik umat Tuhan, di bulan Desember sepanjang beberapa minggu ini, dalam konteks 2025-2034 adalah momen darurat bagi gereja Tuhan, maka kita akan pelajari pesan khusus, special message of December. Ya, pesan khusus di bulan Desember 2025 ini, kita akan perlahan-lahan apa yang dinubuatkan oleh Alkitab. Yesaya bernubuat tentang terang yang dijanjikan di tengah-tengah kegelapan. Tahan di situ, buka Alkitab saudara dari Yesaya 9 ayat yang kedua. Haleluya. 2, 3. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Umat Tuhan, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa terang yang dijanjikan di tengah-tengah kegelapan. Terang yang dijanjikan di tengah-tengah kegelapan. Itulah tema yang akan kita sedang bicara hari ini. Apa saudara? Terang yang dijanjikan di tengah-tengah kegelapan. Yesaya menerangkan bahwa ada umat atau ada bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Mereka telah melihat terang yang besar, the great light. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Saudara tahu bahwa kebenaran ini telah saya dan saudara alami. Amen. Kita dulunya bangsa yang berjalan dalam kegelapan, tapi hari ini kita berjalan dalam terang yang ajaib. Amen. Jadi terang yang dijanjikan di tengah-tengah kegelapan, itulah yang dialami oleh saya dan saudara hari ini. Dan itu kegelapan hidup tidak menghentikan janji Tuhan. Ayat dari Yesaya 9 tadi katakan bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Dunia pada waktu itu atau Israel pada zaman ayat ini ditulis, mereka penuh dengan penindasan, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekacauan politik, bahkan ketidakpastian masa depan mereka. Justru di tengah-tengah kegelapan, ketidakpastian dan kekacauan itulah Tuhan mengirimkan janji. Janji Tuhan adalah terang kehidupan. Justru di tengah-tengah kegelapan ada janji yang datang. Di sini kita bisa menangkap pesan dari Yesaya 9 ayat 1 ini. Bahwa Tuhan tidak menunggu situasi menjadi baik baru bekerja. Tuhan tidak tunggu anak kita tamat, dapat uang banyak baru tolong kita. Terlalu lama, saudara kekasih. Tuhan tidak tunggu untuk saudara begini baru. Tuhan menolong tanpa menunggu saya dan saudara. Amen. Kegelapan bukan tanda Tuhan meninggalkan, tetapi tanda Tuhan sedang menyiapkan terangnya. Amen. Gereja Tuhan harus mengerti kebenaran ini. Ketika keadaan gelap, itu justru bukti bahwa terang Tuhan sedang mendekat. Amen. Umat Tuhan, karakter Tuhan yaitu apa? Bekerja justru ketika situasi buruk. Amen. Amen. Tuhan kita spesialis dalam bekerja pada masa buruk, saudara kekasih. Orang bilang nasi sudah menjadi bubur. Tuhan bilang no problem, saya akan rubah menjadi padi yang segar lagi dari sawah. Kita panen dan kita bikin lagi. Amen. Tuhan justru paling sering bergerak ketika keadaan terlihat gelap, mustahil atau terlambat. Karena kuasanya tidak tergantung pada kondisi, tapi justru mengubah keadaan. Amen. Kuasanya selalu mengubah keadaan. Amen.
Di mana ada janji Tuhan, di situ ada perubahan. Amen. Umat Tuhan, Mazmur 46 ayat yang kedua sangat luar biasa. Anda yang percaya sama-sama baca Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong. Sangat terbukti. Haleluya. Allah itu bagi orang di kanan, ganti nama saudara. Allah itu bagi VLC tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Amen. Saudara lihat. Tuhan tidak menunggu kesesakan berlalu. Ia hadir dalam kesesakan. Justru dalam kesesakan kita menikmati Tuhan. Amen. Amen. Jadi dengan kata lain, kalau saudara pernah mengalami Tuhan pada masa kesesakan, belajarlah mengalami Tuhan pada masa kelimpahan. Amen. Kita mesti seimbang. Jadi kalau saudara pernah mengalami Tuhan dalam masa-masa kesesakan, percayalah Anda akan mengalami dalam masa keindahan. Amen. Umat Tuhan, Alkitab memberikan contoh kepada kita bagaimana Tuhan tidak menunggu keadaan berubah atau keadaan menjadi lebih baik. Pikiran logika perhitungan ekonomi manusia lah, pikiran manusiawi lah yang bilang, oh tunggu ini belum zaman diberkati, belum bisa. Kalau saya punya anak mesin, saya juga baru mulai. Itu manusia berpikir. Tapi Tuhan tidak menunggu Anda berpikir, tetapi Tuhan mau Anda berpikir seperti yang Tuhan pikirkan. Dunia belum terbentuk dan gelap gulita. Saudara masih ingat bukan? Coba saudara lihat di dalam Kejadian 1 ayat 2 dan 3 dikatakan, terang diciptakan saat dunia masih kosong dan gelap. Amen. Waktu dunia dalam keadaan gelap, dikatakan gelap menutupi lautan. Tuhan berfirman bilang apa saudara? Tuhan tidak tunggu nanti buka universitas dulu, mereka belajar dulu ilmu bikin terang baru. No. Dalam kegelapan Tuhan muncul sebagai terang. Umat Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang baik, namun Tuhan berkata jadilah terang. Amen. Terang muncul di tengah-tengah kekacauan, bukan setelah kekacauan. Amen. Sekali lagi, terang muncul di tengah-tengah apa saudara? Kekacauan, bukan setelah kekacauan selesai. Jadi sering-seringlah menikmati semua yang mungkin chaos, mungkin kacau, mungkin membuat kepada kita panik dan gelisah. Di sana ada Tuhan. Dalam kegelapan Tuhan berfirman, be light. Dalam kegelapan Tuhan berfirman, jadilah terang. Haleluya. Umat Tuhan, keluarga yang diambang cerai bisa saja dipulihkan. Amen. Keluarga yang hancur, keluarga yang tak berdaya lagi. Hopeless family, hopeless marriage, hopeless business, hopeless children, hopeless husband, hopeless wife, hopeless young people. Oh, hopeless generation, generasi yang tak berdaya, generasi yang tak berharap, keluarga yang sudah hancur, satu ke sana, satu ke sini, satu kebaktian satu, satu kebaktian dua, satu kebaktian anak, satu kebaktian yes. Saya tidak tahu, tapi itu terjadi dalam hidup kita seolah-olah kegelapan. Tapi hari ini Tuhan berfirman, be the light in the family. Jadilah terang di dalam keluarga. Amen. Hei keluarga, dengar hari ini, Tuhan mau menerangi hidupmu. Amen. Jangan biarkan kegelapan, karena terang itu sudah datang. Amen. Tuhan tidak tunggu kita untuk berubah dulu. Tuhan memberi terang supaya saya dan saudara berubah. Amen. Umat Tuhan, ada banyak hal yang sedang terjadi di tengah-tengah usaha, bisnis, keluarga yang retak, mungkin sudah sempat hancur. Tapi kita melihat bahwa di titik yang paling kritis, titik yang paling rendah, kesehatan yang paling buruk, ekonomi yang paling buruk, rumah tangga hubungan suami istri yang paling buruk, hubungan orang tua dengan anak yang paling buruk, hubungan bisnis yang paling buruk, pelayanan yang semua yang the worst point. Waktu Anda berada di titik kegelapan, itulah titik yang paling buruk. Tuhan berfirman, jadilah terang. Tuhan tidak menunggu siapapun, karena Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi. Karena itu saudaraku yang kekasih, Yesaya bernubuat agar kita bisa mengerti. Nah, saya ibaratkan seperti seorang dokter.
Seorang dokter spesialis gawat darurat. Saudara lihat, kalau dokter spesialis itu, waktu dia masuk, ketika dia datang, orang itu dibawa ke ruang gawat darurat, lalu dikasih tensi, dikasih infus sebentar, mungkin obat penenang. Begitu dapat ruangan atau begitu dokter spesialisnya datang, dokter terbaik, dia tidak tunggu pasiennya. Oh, tunggu dulu, dia tenang dulu, nanti dia baik-baik, baru kita mulai. Tidak, dia datang langsung, dia bilang siapkan pisau operasi, ini perlu operasi. Amen. Kurang darah, tolong suplai darah. Haleluya. Saudara lihat, semakin buruk kondisi pasien, semakin cepat dokter itu bertindak. Betul? Tidak dokter, oh dia spesialis, ditunggu aja. Nanti dulu mati baru kita bangkitkan. No. Saudara lihat, di dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus adalah dokter segala dokter, ahli. Ahli apa saja Yesus mampu. Amen. Yesus sampai pintarnya dia tidak pernah lewati sekolah manapun. Saking pintarnya. Makanya Yesus itu bukan understanding. Yesus itu discerning. Kalau saya dan Pete dan semua yang lain, kita understanding, belajar mengerti, baru kita di wisuda S1, S2, S3 dan profesor. Tapi Yesus itu discerning. Discerning itu artinya apa? Dia lihat tahu. Tanpa diajarkan. So Yesus don't go to study to understand. Jesus is coming to discern everything. Yesus tidak pergi sekolah belajar 1 tambah 1, 2 tambah 2, bangun pagi terus mandi tolong ibu. No, saudara gak sih? Yesus terlahir dan dia melihat orang Farisi, dia sampai tahu hati mereka. Dia tidak belajar psikologi, karena psikologi itu dia penelitian lalu dia tahu. Tapi Yesus discerning. Yesus lihat dan mengerti. Amin. Tidak ada orang yang memberitahukan. Kalau saya mengerti karena ada yang kasih tahu. Textbook, AI, tapi Yesus dia discerning. Dengar, Yesus adalah ahli dalam persoalan hidup saudara. Dia tidak tunggu semuanya beres, tapi dia membereskan pada saat kacau. Amin. Pada saat tak berdaya, pada saat tidak mungkin, pada saat manusia angkat tangan, Tuhan bilang bagus, kamu angkat tangan penuhi syarat. Kalau kamu angkat tangan, aku turun tangan. Amin. Haleluya. Amin. Umat Tuhan, dengar baik-baik. Yesus akan muncul sebagai seorang penolong dalam kesesakan, dalam kegelapan. Bukan setelah terang muncul. Bukan tunggu wisuda. Bukan tunggu dapat bekerja. Bukan tunggu sehat. Bukan tunggu diberkati. Yesus datang keadaan terpuruk kita. The worse you are, He is coming. Semakin terpuruk engkau, Dia akan datang dalam hidup saudara. Terpuruk bukan karena kita rekayasa. Terpuruk karena perjalanan hidup ini. Amin. Siapa yang pingin suaminya sakit? Siapa yang pingin istrinya sakit? Siapa yang pingin anaknya sakit? Siapa yang pingin suaminya berhutang? Siapa yang pingin istrinya mengalami masalah ini? Semua orang pingin bahagia, right? Yang pingin bahagia katakan. Tapi seringkali di dalam perjalanan, katakan dalam perjalanan, Laut Merah harus terbelah. Batu karang harus keluar air. Amin. Langit harus menjadi payung di siang hari. Tapi malam menjadi tiang api agar kita bisa hangat. Itulah Allah kita luar biasa. Karena itu saudaraku yang kasih. Dia dokter ahli. Bilang di kiri kanan, Yesus dokter ahli kamu. Dia datang dan dia mengoperasikan. Dia tidak tunggu saudaraku yang kasih. Persetujuan. Kita ikut dia. Ibu saya mau operasi bapak, oke? Oh tunggu dulu anak datang. Oh kalau tunggu begitu saya tidak tanggung jawab. Saya mau operasi sekarang. Amin. Ketika Tuhan bekerja dalam hidup saudara, izinkan dia. Dan kadang-kadang waktu operasi justru itu tidak baik. Luka yang kecil semakin dibuka lagi. Saudara. Bahkan ada luka di perut, potong di bagian kaki, tempel di perut. Tuhan melakukan hal yang luar biasa. Itu dokter manusia sistem tempel. Tapi kalau Tuhan, dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak tahu menjadi tahu. Amin. Karena itu saudara, itulah terang dalam kegelapan. Dan saudara dan saya berada dalam terang. Amin. Katakan, Yesus dokter ahli saya. Come on. Yang kedua, terang Tuhan selalu melalui perubahan yang kita lihat. Amin.
Yesaya 9 ayat 2 berkata apa? Bilang apa saudara? Telah melihat terang yang besar. Saudara yang kasih, Tuhan tidak pernah menyuruh kita jalan sendiri. Tuhan selalu buka jalan manakala tidak ada jalan. Dia selalu menerangi tahapan demi tahapan perjalanan hidup kita. Saudara, bukan Tuhan yang kurang menerangi jalan, cuman kita dibatasi dengan kemampuan melihat. Ada orang lihatnya jarak pendek, ada orang lihatnya kabur, tapi bisa dia jalan. Yang penting dia jalan. Bukan berarti saya melihat kabur lalu Tuhan kabur. No. Tuhan melihat dari awal sampai ke akhir. Karena dia adalah Alfa dan Omega. Tuhan tidak kurang tajam matanya untuk melihat. Cuman saya dan saudara yang tidak memakai mata iman untuk melihat. Kita pakai kata mata atau kacamata atau cara pandang ekonomi, cara pandang manusiawi, cara pandang dunia. Akibatnya butek, bukan buta, butek, saudara kasih. Kabur, saudara kasih. Kita melihat itu kabur. Dengar, dunia dalam kegelapan, saya dan saudara dalam terang yang ajaib. Lihat seperti yang Tuhan lihat, amin. Dan berjalan. Anda tidak perlu melihat dengan sempurna, Anda perlu keyakinan yang sempurna. Keyakinan yang sempurna bahwa Allah adalah Allah yang menerangi perjalanan hidup saya. Yesaya berbuat dengan menggunakan kalimat bentuk lampu perfect tense. Perfect tense itu artinya sekali belum ada terang, tapi Yesaya sudah melihat terang itu sudah datang. Amin. Kalau Yesaya melihat terang yang belum ada, sepertinya sudah ada. Apalagi saya dan saudara. Sekali lagi, kalau Yesaya melihat terang yang belum ada seolah-olah sudah ada. Katakan, sudah ada? Apalagi saya dan saudara sudah ada. Saya yakin kita lihat jauh lebih terang. Tuhan berbicara dengan kepastian, bukan dengan kemungkinan. Di marketlah yang ketidakmungkinan. Di dunialah yang memberikan kepada kita teori ketidakmungkinan. Orang yang kuasai teori ketidakmungkinan ini dia sangat tidak punya beriman. Karena iman percaya yang tidak mungkin, sedangkan dia sarjana ketidakmungkinan. Maka sepanjang hidupnya tidak mungkin sembuh, tidak mungkin kaya, tidak mungkin diberkati, walaupun dia sarjana. Tapi dia sarjana dalam apa? Ketidakmungkinan. Bilang kiri kanan jangan sarjana ketidakmungkinan. Seringkali kita tidak sekolah itu, tapi kebiasaan kita melihatlah membuat kita percaya tidak mungkin saya diberkati seperti ini. Amin. 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 Kemarin saya ditelepon oleh PLN. Pak, saya diperintahkan dari pusat, tolong siapkan tempat Bapak, saya akan turun dengan alat berat, tanam tiang listrik di VRL, 23.000 akan masuk. Saya sampai ke sana, tiba-tiba tiang datang, alat berat datang semuanya. Diperintah dari pusat katanya. Saya bilang terima kasih Pak Pendeta. Saudara, saya tidak berpikir, di tengah-tengah tidak mungkin. Orang bilang awal tahun ini tahun yang lesu, tahun yang lama, tahun yang tidak mungkin, tapi bagi kita selalu mungkin. Amin. Jangan pakai teori ketidakmungkinan. Justru semakin tidak mungkin, di dalam ketidakmungkinan Tuhan bekerja mungkin. In the impossible situation, God is possible to do things. Amen. Saudara, saya berdoa dalam nama Yesus kita mengalami terobosan. Yang percaya katakan amin. Saya berdoa kita mengalami terobosan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Jangan tunggu tahun 2026. Hari ini terima terobosan. Karena terang langsung menerangi. Terang tidak pakai cicil. Anda bisa cicil kulkas, Anda bisa cicil motor dan mobil, Anda bisa cicil yang lain. Tapi terang Tuhan tidak cicil. Begitu datang jadilah terang itu jadi. Amin. Jadi Tuhan tidak bekerja di dalam ketidakmungkinan. Namun apa yang Tuhan firmankan itu pasti terjadi. Saudara lihat, Nuh satu-satunya orang yang siap menerima. Nuh, orang satu-satunya yang siap menerima.
Jadi firman Tuhan itu tidak tergantung dengan situasi dan keadaan. Amen. Dengan persetujuan orang-orang di sekitar kita. Tetapi Nuh menyesuaikan dengan janji Allah. Dia dengar orang bilang, pekerjaanmu sia-sia. Kamu bekerja di luar nalar. Masa bangun bahtera di atas gunung. Oh, kamu tuh percuma buang 120 tahun. Dia dengar. Apalagi kalau Nuh zaman ini, media sosialnya selalu masuk di WA-nya, saudara kasih. Oh, Facebooknya itu ribuan tag masuk. Oh, Nuh, kamu percuma. Lebih baik berubah. Semakin Nuh mendapatkan gangguan, dia semakin punya vitamin untuk percaya. I believe, I believe, I believe. Amen. Bilang kiri kanan, kamu Nuh zaman ini. Nuh zaman ini katakan. Amen. Menyesuaikan dengan apa yang Tuhan janjikan. Haleluya. Apa saya katakan? Menyesuaikan dengan apa yang Tuhan janjikan. Semakin saudara dengar tidak mungkin, saudara terima itu untuk menolong Anda menyesuaikan dengan yang mungkin. Haleluya. Janjinya mendahului realitas. Terang ikut bayangan atau bayangan ikut terang? Apa? Di mana ada terang, di situ ada bayangan. Tanpa terang tidak ada bayangan. Jangan tunggu ada, percaya sudah ada. Jangan tunggu sembuh, percaya sudah disembuh. Jangan tunggu promosi, promosi sudah datang. Jangan tunggu diberkati, berkat sudah datang. Jangan tunggu menang, kemenangan sudah ada. Jalan dari kemenangan datang kepada kemenangan. Amen. Sebagaimana bayangan mengikuti terang, demikian pula saya dan saudara. Ketika terang itu datang, saudara hanya ikut. Terang dari Tuhan menolong kita berjalan dalam janji-janji Allah. Terang Tuhan adalah janji Allah. Katakan bersama saya. Di mana ada janji, di situ ada terang. Di mana ada janji? Di situ ada terang. Umat Tuhan. Tuhan berkata kepada Abraham yang belum pernah punya anak. Keturunanmu akan seperti bintang di langit. Terang sudah ada. Tinggal bintang-bintang itu seperti bayangan. Makanya Tuhan ajak, Abraham coba lihat di langit. Hitung. Dia bilang, wah gak bisa. Demikianlah keturunanmu. Amin. Di saat kamu tak berdaya, Tuhan berdaya. Amin. Pada saat itulah tidak ada anak di usia yang lanjut. Realitas bertolak belakang dengan kenyataan. Tapi Abraham tetap percaya. Katakan, saya percaya bukan melihat, tapi karena janji. 2, 3. Saya percaya bukan karena melihat, tapi karena janji. Karena janjilah saya dan saudara ada hari ini. Karena janjilah kita selesaikan 2025, taklukkan 2026. Amen. Tetapi janji datang terlebih dahulu dan realitas kemudian mengejar janji itu. Lahirlah Ishak dan dari Ishak bangsa besar terbentuk. Saya dan saudara katakan, saya adalah seperti Ishak. Come on. Saya dan saudara seperti Ishak, anak perjanjian, anak supernatural. Bayangan dari janji Abraham turun menjadi kenyataan dalam Ishak. Ishak itulah saya dan saudara, spiritual son and daughter, anak laki-laki perempuan supernatural. Come on. Amen. Sudah lihat? Kita mesti mempercayai, jangan pernah bosan. Keadaan, saudara kayak gak sih? Belum pernah orang bersabar sampai 120 tahun seperti Nuh. Mungkin hanya 12 bulan. Mungkin hanya 12 tahun. Haleluya, amen. Itulah sebabnya saudara lihat. Intinya adalah janji Tuhan selalu datang lebih dahulu sebelum kondisi terjadi. Amen. Katakan, kalau saya pegang janji, saya sudah memiliki segalanya. 2, 3. Yes. Amen, amen, amen. Sering-sering pegang janji Tuhan, amen. Natal dimulai bukan pada kelahiran Yesus, tetapi pada janji terangnya. Oke? Kita lihat secara historis terjadi di kandang Bethlehem. Tapi secara rohani mulai sejak Kejadian 3 ayat 15.
ketika Tuhan berfirman, keturunannya akan meremukkan tumitmu. Kejadian 3:15 datang kepada Lukas, itu perjalanannya ribuan tahun. Jadi kelahiran Yesus adalah wujud dari terang yang dijanjikan. Kelahiran Yesus adalah bayangan yang shadow become reality. Bayangan menjadi kenyataan. Karena janji Tuhan, keturunanmu akan meremukkan kepala. Haleluya. Karena itu saudara yang kasih, kalau kita mengental dengan janji Allah, kita menjadi manusia penakluk yang tidak pernah kalah dengan badai apapun. Amin. Karena kita lihat contoh-contoh dalam Alkitab sangat jelas. Mereka bukan orang-orang yang lebih dari kita. Mereka seperti kita manusia. Tapi mereka memegang janji lebih dari segala yang terjadi. Haleluya. Itulah janji yang pertama tentang Mesias. Ribuan tahun sebelum Maria dan Yusuf ada di Bethlehem. Dan para gembala menyaksikan janji Tuhan kepada mereka melalui berita malaikat. Artinya apa saudara yang kasih? Natal bukan dimulai dengan kelahiran Yesus, tapi dengan penebusan yang Tuhan ucapkan sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Itu sudah terjadi Natal di sana. Haleluya. Amin. Jadi kalau kita hari ini, kita bukan sekadar merayakan, saya mengalami dan mengalami. Kita bukan merayakan, tapi apa saudara? Mengalami dan mengalami. Ini yang harus kita push, tekan, dorong, ajarkan jemaat. Bahwa kita bukan sekadar merayakan sebuah histori, tapi kita sedang mengalami sebuah bayangan menjadi kenyataan. Amin. Kita tidak mencintai bayangan, tapi kita mencintai bayangan yang menjadi manusia. Amin. Kita tidak ikuti bayangan, tapi kita ikut bayangan yang telah menjadi gembala yang baik. Amin. Yang menjadi juru selamat kita. Yang ketiga, terang Kristus mengalahkan semua bentuk kegelapan. Amin. Ada satu ayat yang luar biasa dalam Yohanes 1 ayat yang kelima. Kita baca sama-sama 2, 3. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Jawab saya, terang itu bercahaya di mana? Dan kegelapan? Haleluya. Katakan, saya membawa terang. Ketika kita membawa terang, punya prinsip terang, punya perbuatan terang, punya kehidupan terang, maka kegelapan tidak pernah minta restu. Kegelapan akan menyingkir. Amin. Nah, ini adalah sebuah prinsip bagaimana kita menghadapi kehidupan sehari-hari. Kegelapan dapat berupa dosa, ketakutan, depresi, ekonomi yang berat, keluarga yang retak, masa depan yang tidak jelas, dan berbagai macam persoalan-persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Itu gelap. Dinubuatkan oleh Yesaya. Kegelapan menutupi bangsa-bangsa, ketidakpastian, ketidakmungkinan. Depresi, ketakutan, galau, itu menjadi kegelapan yang akan menimpa manusia. Ya. Gereja harus dapat bersikap yang benar menghadapi hal-hal yang di atas tadi. Dosa, kekacauan, kegalauan, ketakutan, dan berbagai-bagai macam persoalan yang coba-coba menggerogoti umat manusia. Ya. Gereja harus dapat bersikap yang benar. Karena kegelapan tidak pernah lebih kuat dari terang. Amin. Kegelapan tidak boleh dihindari, tapi dihadapi. Amin. Kalau saudara takut gelap, saudara takut bayangan. Tapi kalau saudara menerangi situasi manakala gelap, gelap dengan sendirinya menyingkir. Dengan kata lain, gelap takut dengan terang. Jadi saya dan saudara tidak perlu takut gelap karena saya adalah terang. Katakan, saya terang dunia. Amin. Karena saya adalah terang, saya tidak perlu takut. Aneh kalau terang takut gelap. Ilmunya memang tidak mungkin. Pasti terang akan menyingkirkan kegelapan. Tapi dalam praktek sehari-hari, jujur. Apa saya katakan? Jujur. Banyak orang yang takut.
Nanti bagaimana ya? Nanti bagaimana ya? Nanti bagaimana? Bagaimana terlalu banyak. Sekarang dengar, bagaimana cukup satu kali. Amin terus menerus. Bilang kiri kanan, bagaimana cukup satu kali. Bagaimana Tuhan? Tuhan bilang, let I do. Ketika Anda bertanya, Tuhan menjawab, lakukanlah. Jangan bertanya terus. Saudara ingat. Terima apa yang Tuhan janjikan. Oke? Ya. Kristus datang untuk menyingkirkan kuasa dosa dan memulihkan hidup. Natal adalah deklarasi bahwa terang manusia ada selamanya. Amin. Katakan, saya berada dalam terang selamanya. Come on. Terang kita tidak ada musim. Haleluya. We are in the season of light. Always. Jadi bukan Coca-Cola yang always. Terang always. Terus terang. Terang terus, amin. Haleluya. Coba saudara lihat wajah-wajah yang terang terus. Wih, dia terang terus. Wah, dia berkicau terus, dia terang terus. Dia bercahaya terus. Come on, haleluya. Saudara, dengar baik-baik. Terang itu sebesar volumenya, bahkan seperti lilin sekalipun. Kalau dia di tengah-tengah kegelapan, dia sangat dihargai. Dan nilainya tinggi. Dengar, dunia ini penuh dengan kegelapan. Jangan rendah diri. Jadilah jawaban di mana kamu berada. Amin. Harus pede yang coba taruh tangan dan katakan, saya menjadi terang bagi dunia. Amin. Dia tidak bilang kamu terang, oh bobo. Atau terang di baku nasi, atau terang di jalur. No. Saya dan saudara terang dunia. Oke? Apa yang gereja bisa lakukan? Hidupkan harapan. Apa saudara? Hidupkan harapan. Apalagi? Hidup dalam terang. Apalagi? Jangan biarkan kegelapan menuntun langkah kita. Katakan, saya menjadikan pengharapan jalan hidup saya. Come on. Ya. Jadi jalan saya dan saudara, jalan apa? Jalan pengharapan, lorong sukacita. Amin. Pengharapan kita tidak mengecewakan. Amin. Buatlah pengharapan. Pengharapan yang kita create dari janji. Janji menghalirkan pengharapan. Amin. Pengharapan kita dalam Kristus yang tidak pernah mengecewakan. Dalam Yesus selalu amin. Bilang kiri kanan, hidupkan harapan. Come on, hidupkan harapan. Bagaimana gereja melakukannya? Beritakan janji Tuhan dan bukan keadaan dunia. Waktu saudara beritakan janji Tuhan, dirimu dengar dan duniamu dengar. Waktu dirimu dengar, engkau punya pengharapan. Kalau dunia menolak, dunia tidak punya pengharapan, saudara kaya akan pengharapan. Ya. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah oleh kekuatan Roh kita berlimpah dalam apa? Pengharapan. Dunia mengharapkan pada hal-hal yang tidak tentu, kekayaan, emas, perak dan berbagai macam kekuatan power politik dan sebagainya. Tetapi kita mengharapkan kepada janji Allah. Dan Alkitab berkata, Roma 15 yang luar biasa, ayat 13. Allah sumber pengharapan. Allah kita Allah yang bagaimana? Karena dia sumber pengharapan, maka saya melimpah dengan pengharapan, karena Allah ada dalam diri saya. Katakan, saya tidak kekurangan pengharapan, karena sumber pengharapan ada dalam diri saya. Come on, amen. Allah sumber pengharapan kita, katakan amen. Umat Tuhan, bangun kultur deklarasi iman, bukan keluhan. Karena terlalu banyak kita penuh dengan keluh kesah. Komplain, persungutan, keluh kesah. Mulai dari persungutan. Persungutan melahirkan keluh kesah. Keluh kesah yang kita kumandangkan akan membuat mental kita seperti yang kita keluhkan. Akan membuat iman kita seperti yang kita keluhkan. Saudaraku yang kasih,
Sebelum tidur kita mendeklarasikan pengharapan. Dan waktu kita bangun, kita menuai pengharapan. Tidur adalah waktu menuai. Tidur adalah apa, saudara? No, tidur adalah waktu menabur. Salah. Tidur adalah apa, saudara? Waktu menuai. Waktu menabur. Waktu saudara tidur, saudara menabur dengan pikiran yang baik. Kadang-kadang saya dengar firman, kadang-kadang saya buka khotbah, kadang-kadang saya buka Alkitab, kadang-kadang saya deklarasi iman. Karena saya menabur sebelum tidur. Bilang di kiri kanan, tabur sebelum tidur. Nah, jangan bertengkar sebelum tidur, saudara kasih. Nanti bangun pagi tuai buah-buah pertengkaran. Buah pertengkaran itu apa? Bikin minum dong mama. Bikin minum dong mama. Papa sebelum jalan kasih tinggal uang. Oh, main SMS. Pas kasih tinggal uang itu pembantu angkat simpan, saudara kasih. Nah, tanya memang tahu? Itu apa? Buah yang tadi malam kita bikin. Perbiasakan malam itu menabur. Amen. Apalagi sudah malam berdoa lagi. Wah, itu luar biasa. Amen. Umat Tuhan, buatlah deklarasi. Selalu deklarasi. Menjadi manusia deklarasi. Bilang di kiri kanan, jadilah manusia deklarasi. Deklarator of faith. Pernyataan selalu. Kenapa? Karena semuanya sudah ada. Tuhan sudah sediakan bagi saya dan saudara. Kenapa kita mendeklarasikan? Karena kita sudah kebiasaan tidak percaya. Dunia ini penuh dengan ketidakpercayaan. Kita hidup dengan kondisi-kondisi yang memungkinkan kita untuk tidak percaya 99,9%. Kenapa kita deklarasi? Supaya mental kita bangkit dari ketidakpercayaan. Kalau engkau sudah penuh dengan iman, makanya dikatakan orang beriman full of faith, penuh iman. Anda hanya bisa stop deklarasi manakala iman menjadi full. Tapi iman jadi full waktu kapan? Waktu saya berkata. Semakin saya berkata-kata, iman saya semakin dipenuhi. Amin. Dengan kata lain, deklarasi adalah gaya hidup orang percaya. Katakan amin. Jangan mengeluh, stop mengeluh. Bilang kan, no complain. Haleluya. No complain. Apa saya katakan? Jangan mengeluh ini itu. Pengeluhan, komplain dan menggerutu adalah vitamin bagi kehancuran iman. Jadi mau lihat imanmu hancur, terus saja mengeluh, menggerutu, mempersalahkan situasi dan keadaan. Bangun kultur deklarasi, budaya deklarasi, haleluya. Bukan keluhan, makanya saudara harus punya kata-kata deklarasi. Doa-doa deklarasi. Bikin dan ucapkan seperti yang saudara tulis dan pikirkan, haleluya. Amen. Jangan hanya punya catatan kesalahan orang, saudara kekasih. Kesalahan ini, kesalahan itu. No. Buang semua catatan lama. Bangunkan catatan kebenaran. Amen. Deklarasi, ucapkan. Karena kondisi atmosfer kita ini penuh dengan ketidakpercayaan. Di mana-mana saja. Karena dunia ini penuh dengan nabi-nabi palsu. Roh antikris sedang bekerja buat orang tidak percaya. Kemudian apa lagi? Tunjukkan kesaksian nyata tentang pertolongan Tuhan. Aktif menguatkan orang yang lemah. Bukan hanya memberi informasi rohani. Ya, kita menguatkan mereka, bersaksi untuk mereka, menguatkan mereka. Di dalam komsel saudara yang kasih saling menguatkan, saling membagikan apa yang saudara bisa bagi, saling mensupport. Haleluya. Saling bagi firman. Lalu apa lagi? Hidup dalam terang. Bagaimana cara kita mempraktekkan hidup dalam terang? Yang pertama, ajarkan firman secara konsisten. Karena firman adalah terang. Haleluya. Katakan, firman adalah pelita bagiku. Come on. Ya. Bangunlah kehidupan doa pribadi dan komunitas. Komunitas itu artinya komunitas yang bersifat aktif. Makanya ada sifat. Bersifat aktif. Bukan hanya komunitas. Kapan terakhir komsel? 2 tahun lalu Kak, sebelum menikah. Hebat ya, lu bisa tahan seperti ikan. Bisa tahan di darat ya. Ikan kering namanya. Dorong integritas dan kekudusan dalam kehidupan sehari-hari. Paulus, dia melakukan pelayanan kasih. Di mana dia menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Ya. Dorong dengan integritas, menolong orang lain. Jangan biarkan kegelapan menentukan langkah kita. Haleluya. Katakan, saya berjalan dalam terang. Jangan biarkan kegelapan. Artinya masukan-masukan dari dunia ini menjadi jalan kita. Tolak, jangan duduk ke kerumunan orang yang tidak percaya. Saudara apa yang kasih? Saudara bertanya, bagaimana saya duduk di tengah-tengah kerumunan? Saya tidak biasa, saya sendirian di kamar. HP kamu itu menjadi kerumunan orang-orang seluruh dunia ada di situ kan?
Buka dari sini, scroll ini semua dia dapat. Terakhir dia bilang, Tuhan besok payah. Gara-gara apa? Scroll Palu Barat. Lihat semua, itu kumpulan pencemooh. Kalau dulu kita datang di orang pencemooh. Sekarang saya sendiri, tapi saya bisa dikelilingi oleh pencemooh. Tergantung dari berapa banyak link yang saudara buka. Karena itu izinkan Bapa, Roh Kudus dan Putra hadir sekeliling kita. Amen. Katakan, saya berkomunitas dengan Bapa, Putra dan Roh. Come on. Yes, itu yang sangat penting. Haleluya. Ambil keputusan berdasarkan firman, bukan ketakutan. Jangan biarkan kegelapan. Itu artinya apa? Ambil keputusan. Jangan biarkan yang lain. Jadikan firman dasar, bukan ketakutan menjadi dasar. Tolak narasi dunia yang menekan, mengancam, atau melemahkan iman. Katakan begini, saya berkecukupan, come on. Saya dapat lakukan segala perkara dalam Kristus yang memberi kekuatan. Amen. Saya dipersiapkan, katakan saya dipersiapkan. Saya dilatih. Amen. Selalu memperkatakan itu, saudara. Saudara lihat. Orang yang bergelit di dalam iman bukan orang yang tekun dalam doa saja. Tapi orang itu dia selalu menggunakan kalimat-kalimatnya, kata-katanya selalu membangun. Haleluya. Ya. Dia fokus pada panggilan, bukan masalah. Haleluya. Ketika kita fokus kepada panggilan, janji datang kepada panggilan. Amin. Karena janji disiapkan untuk mensupport panggilan Tuhan. Amen. Kalau saudara fokus dengan panggilan dalam hidupmu, panggilan sebagai seorang mekanik, seorang dokter, seorang guru, seorang karyawan, seorang tukang, seorang dosen, seorang polisi, tentara, panggilan sebagai seorang pelayan Tuhan. Anda yang punya panggilan, dengar baik-baik, fokus kepada panggilan. Haleluya. Bilang kita, fokus man. Yes. Ketika saudara fokus kepada panggilan, janji ditujukan kepada mereka yang penuhi panggilan. Orang yang setia pada panggilannya, dia pasti finishing well. Pasti akan baik. Amin. Karena janji hanya untuk mereka yang fokus kepada panggilan. Umat Tuhan, bangun komunitas yang saling menopang. Sehingga tidak ada yang terseret dalam kecemasan dan kegelapan mental. Ini yang perlu kita bangun. Hari-hari ini kita sedang menuju kepada era-era kegelapan yang semakin pekat. Bangun komunitas. Katakan, saya menjadi bagian dari komunitas yang hidup. Come on. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan yang memberikan pengharapan kepada kita. Come on. Saya berdoa supaya terang itu benar-benar menerangi hidup kami ya Bapa. Melepaskan kami dari berbagai macam hal dalam kegelapan yang membuat kami risau, membuat kami takut, membuat kami galau, membuat kami terpecah belah dari keluarga, dari pelayanan, dari pekerjaan, dari komunitas kami. Saya deklarasikan kami adalah komunitas yang ada dalam terang. Terang mengusir kegelapan. Saya deklarasikan terjadi dalam keluarga-keluarga, dalam pernikahan, dalam tiap hubungan, dalam tiap pelayanan dan pekerjaan. Terang Tuhan terbit atas engkau. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur Engkau dokter ahli yang mengoperasikan hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, mereka yang percaya dalam terang katakan, amin.